Hai semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Sherly dan hari ini kita punya tamu spesial, Saudari Laila Tulusna, seorang mahasiswa teknik komputer UNAN yang ahli di bidang kecerdasan buatan. Kita akan ngobrol nih tentang bagaimana teknologi AI akan mengubah pekerjaan di masa depan. Sebelum itu, saya akan sapa dulu bintang tamu kita. Apa kabar Ella? Oh, sorry, alhamdulillah baik. Senang nih bisa berbicara sama. Senang juga nih bisa diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan Ella. Jadi gini Ella, kita akan membahas tentang AI dan perkembangannya. Jadi Ella mungkin bisa ceritain dulu nih buat pendengar kita, apa sih AI itu dan gimana perkembangannya belakangan ini? Oh, share. Jadi AI atau kecerdasan satu teknologi mungkin yang bisa berpikir selayaknya kita manusia. Seperti ini, AI ini bisa mengenali wajah, mengenali suara, atau bahkan membuat kehidupan. Kita bisa mengumpulkan dua data, AI itu bisa menjadi menangkan di antara data. Dan dalam beberapa tahun terakhir, AI ini berkembang dengan Oh, jadi kayak asisten virtual di ponsel kita tuh AI juga ya Ella? itu saja. Terus contoh AI lainnya nih seperti yang sudah itu teman-teman di luar sana juga pakai itu ada yang namanya Siri, Alexa, itu semua menggunakan AI. AI ini juga banyak dipakai di bidang kesehatan. Jadi selain teknologi seperti di bidang elektronik, di bidang kesehatan, di bidang industri otomotif dan sektor keuangan itu juga menggunakan AI. Contohnya di bidang kesehatan nih dia menggunakan AI untuk mendiagnosa sakit. Terus di bidang industri otomotif dia menggunakan AI untuk mobil otonom. Terus di sektor keuangan contohnya itu digunakan AI untuk mendeteksi penipuan. Gitu ya. Wah, keren sekali ya. Jadi teknologi AI sekarang ini udah banyak masuk ya ke aspek kehidupan kita sehari-hari ya lah. Nah, ya benar sekali. Jadi AI ini sudah menjadi bagian nih dari berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari hiburan seperti rekomendasi film nih di Netflix gitu, hal-hal penting seperti pengobatan dan keamanan cyber itu juga banyak menggunakan AI. Wah, pasti seru ya orang yang bekerja di bidang AI ini. Bukan Ya, begitu ya lah. ya seru banget ya. Cuma tantangannya juga banyak. Jadi di samping itu banyak juga hal yang baru yang bisa kita rasakan, kita pelajari setiap hari dengan kegiatan teknologi yang Wah, seru kali ya pembahasan kita. Nah, ngomong-ngomong soal pekerjaan nih, gimana sih perkembangan AI ini bakal berpengaruh di dunia pekerjaan kita? nah ini sudah pertanyaan bagus ya. Jadi AI ini bakal banyak mengotomatisasikan pekerjaan yang dibutuhkan berulang. Jadi di sisi lain, AI ini juga bakal menciptakan pekerjaan baru yang butuh keterampilan baru. Contohnya kayak analisis data dan perkembangan AI itu. Wah, berarti ada kemungkinan banyak orang kehilangan pekerjaan dong. Kalau dibilang banyak orang itu kehilangan pekerjaan, enggak juga sih ya. Eh, Cuman memang ada nih beberapa pekerjaan yang mungkin hilang. Tapi banyak juga pekerjaan baru yang akan muncul tentunya. Yang penting kita sebagai manusia ini harus terus belajar dan mengupdate keterampilan kita agar tetap relevan nih dengan perkembangan teknologi di depan. Oh, contoh pekerjaan baru yang bakal muncul itu apa sih ya lah? Nah, contohnya itu kayak yang udah disebut
dan sebelumnya, jadi di analisis data atau di luar data itu merupakan pekerjaan baru yang kemungkinan akan muncul ke depannya. Terus ada juga pekerjaan kayak engineer AI dan spesialis keamanan AI. Artinya, pekerjaan yang berhubungan sama teknologi dan data bakal dibutuhkan lebih banyak lagi ke depan. Wah, gimana sih caranya kita bisa menghadapi perubahan itu? Cara menghadapi perubahannya. Ada beberapa cara sih sebenarnya. Yang pertama, kita harus tetap belajar nih, harus belajar upgrade diri kita. Sekarang banyak banget nih yang kita ketahui kursus online yang bisa kita ikuti untuk memahami teknologi lebih lanjut. Terus yang kedua, kita harus fleksibel dan siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang penting kita harus menanamkan dalam diri kita. Wah, menarik juga ya. Jadi kita nggak boleh berhenti belajar ya, Ella ya? Nah, betul sekali, Jar. Dunia teknologi ini berkembang dengan sangat-sangat cepat, jadi kita harus bisa terus beradaptasi dengan perkembangan ini. Terus menurut Ella nih, gimana sih peran pemerintah dan sekolah dalam menangani hal ini? Lanjut daripada institusi pendidikan punya peran yang cukup besar dengan perkembangan. Mereka harus menyiapkan program pendidikan yang relevan dan mendukung kebijakan yang akan mendorong inovasi teknologi. Jadi, dengan program-program ini nantinya masyarakat akan siap menghadapi perubahan-perubahan teknologi. Oh, jadi kalau menurut Ella, apa sih langkah konkret yang bisa kita ambil? Langkah konkret contohnya memperbanyak program pelatihan dan khusus terkait teknologi data, atau sekolah dan universitas juga bisa ikut membantu dengan masukan kurikulum yang lebih fokus pada keterampilan digital dan kecerdasan. Wah, setuju sekali nih Ella. Jadi kita harus bekerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Bukan begitu ya Ella? Ya, betul sekali ya. Kolaborasi inilah yang merupakan peran penting atau kunci buat menghadapi perubahan. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ngobrol banyak nih. Terima kasih ya kepada Ella atas penjelasannya. Saya yakin pendengar kita dapat banyak insight berharga tentang AI dan masa depan pekerjaannya. Sama Charlie, senang juga nih bisa berbagi kepada teman-teman. Semoga informasi yang kami obrolkan di podcast kali ini bisa bermanfaat untuk semua yang mendengar. Oke, terima kasih juga nih buat kalian yang sudah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa terus belajar dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih, sampai jumpa semuanya. Dah.